Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini sholat rahasia sukses. Sholat hakikatnya perintah yang sangat istimewa. Melalui perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha pada saat Isra Mi'raj. Maka sholat merupakan amal yang menentukan sebagai seorang yang beriman atau tidak. Maka siapapun yang dapat menunaikan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, maka ia termasuk orang yang sukses atau selamat sebagai muslim. Meskipun amal baik dan buruknya akan diperhitungkan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in sholahat sholahalahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Hadis riwayat Tabrani. Yang pertama kali dihisab bagi setiap hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya benar, sesuai, dilaksanakan, maka semua amal-amalnya kebaikan akan dihitung. Tetapi bagi mereka yang merusak, meninggalkan, kebaikannya jadi tidak diperhitungkan alias mubadir. Maka sholat sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah. Maka sesibuk apapun jangan meninggalkannya. Sesungguhnya orang hanya menggugurkan kewajiban pada sholatnya, maka ia termasuk orang yang rugi dan tidak mendapatkan nikmatnya ibadah sholat. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat kita selama ini? Padahal di akhirat ada azab yang berat dan ampunan dari Allah. Maka dari itu, jadikanlah sholat untuk meraih sukses yang besar dengan ampunan dan pahala. Bukan sekedar menjadi muslim yang berlimpahan dosa. Bagaimana dengan caranya? Yang pertama, mari kita sempurnakan sholat kita untuk meraih pahala dan ampunan Allah. Sholatul jamaah afdalu minas sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Bukhari Muslim. Sholat berjamaah itu lebih baik dengan kemuliaan 27 kali. Maka jangan sampai kita tidak sholat berjamaah, terutama bagi kaum pria. Dan kita laksanakan, upayakan sholat kita ini pada waktunya. Waktu sangat longgar. Misalnya waktu zuhur, antara waktu zuhur masuk sampai waktu asar, diperkirakan antara 2,5 sampai 3 jam. Ini waktu yang sangat longgar. Jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak jamaah. Artinya sekalipun kita datang ke masjid sudah ketinggalan, kita masih punya kesempatan untuk berjamaah. Cari masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang dalam lintasan. Insya Allah ada musafir yang datang. Dan ketika ada seorang datang, maka kita telah sukses melaksanakan sholat jamaah. Sehingga ada kebanggaan, kita merasakan telah menyempurnakan sholat jamaah sesuai dengan petunjuk Allah. Apalagi Allah telah memberikan nilai-nilai yang luar biasa. Man sholal isya fi jamaah fa ka'annama qoma nisful lail wa man sholal subha fi jamaah fa ka'annama sholal lail kulluhu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa melaksanakan sholat jamaah, sholat isya, maka diberikan bonus seperti sholat setengah malam, sunnah. Demikian juga ketika kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, diberikan bonus seperti sholat sepanjang malam. Ini suatu kemuliaan Allah. Demikian juga sholat-sholat yang mendatangkan pahala-pahala sholat sunnah kita kejar. Man yuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha haramallahu ala nar. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, bahkan setelah zuhur juga 4, maka akan diharamkan dari api neraka.
Man sholla arba'a raka'atin qoblal asar haramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, badannya pun akan dijauhkan dari api neraka. Wali muslimin raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sehebat apa orang mengumpulkan harta, kita hanya bisa melihat dan bisa dihitung. Tetapi isi dunia, Allah beri kesempatan bagi mereka yang mau sholat sunnah sebelum subuh rakaatan. Dan itu bagian daripada sholat rawatib. Sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlah 12 itu sholat rawatib, jangan sampai lepas. Dan tadi seperti yang tadi disebutkan, ada sholat-sholat sunnah lainnya, seperti tadi sholat asar 4 rakaat sebelum sholat asar akan dijauhkan dari api neraka. Man sholat isya al-akhir fi jamaah wa sholat 4 rakaat qabla an yakhruja minal masjid kana ka'adri lailatul qadar. Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat 4 rakaat, maka dia akan mendapatkan seperti malam Lailatul Qadar. Ini rawatibnya 2, tinggal nambah 2. Itu dalam hadis akan diberikan seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sholla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakalam fima bainahunna bisu'in adilna lahu bi ibadatisna asyara sanatan. Itu yang disebut dengan sholat awabin. Sholat awabin itu sholat habis maghrib sampai isya. 6 rakaat 3 salam, 2 rakaat salam. Bacaan Al-Fatihah kulhu, rakaat kedua Al-Fatihah inna. Yang pendek-pendek, insya Allah dikerjakan cuma 6 menit sudah selesai. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut seperti ibadah 12 tahun. Demikian juga man sholat subhi fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'u syams thumma sholat raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjah wa umroh. Qala Rasulullah SAW tamah. Rawahu Tirmidzi. Jadi ketika sholat subuh berjamaah, tidak meninggalkan masjid, berzikir, membaca Quran, dan sebagainya. Kemudian ketika matahari terbit, ditambah 15 menit, sholat 2 rakaat, mendapat seperti ibadah haji dan umrah. Itu yang disebut dengan sholat isyraq. Kalau bisa, seminggu sekali atau sebulan sekali, dan kalau bisa setiap hari kita sholat isyraq. Wa minal lail fatahajjat biha nafilatan lak asa yab'atha rabbuka maqaman mahmudah. Al-Isra 279. Demikian juga sholat malam, sholat tahajud akan mendapatkan kemuliaan maqaman mahmudah. Tempat itu jaminan. Maka siapapun yang rajin sholat tahajud, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Demikian juga sholat witir, sholat duha, sholat sulusul lail. Nah, ini perlu kita maksimalkan agar kita mendapatkan suatu kemuliaan-kemuliaan yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Termasuk sholat tasbih. Sholat tasbih kita bisa pelajari di Google. Sebenarnya ini tinggal satu kemauan. Tidak memerlukan alat-alat yang canggih, yang merepotkan, tidak memerlukan modal yang besar. Tinggal kemauan kita. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Insya Allah itu bisa dikerjakan. Kemudian, sudahkah sholat kita bisa mencegah dari maksiat? Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Al-Ankabut ayat 45. Coba pelajari Al-Quran supaya kita memiliki wawasan-wawasan mana yang terbaik, mana yang harus dihindari, supaya kita terhindar. Maka dirikanlah sholat
dengan sebaik-baiknya, dengan memaksimalkan sehingga hati dan pikiran kita selalu ingat kepada Allah. Insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana upaya-upaya yang ada? La yudkhilu ahadan minkum amaluhu dil jannah wal yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Diriwayatkan oleh hadis Muslim. Kita kadang-kadang melogikakan semuanya sesuai dengan logika, padahal ada rahmat Allah yang harus kita kejar. Insya Allah dengan kita membiasakan, memaksimalkan sholat bersama, kita akan mendapatkan rahmat Allah, kemudahan Allah, pertolongan Allah. Semuanya akan mudah bisa dilaksanakan. Ini yang perlu kita kejar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal 2. Orang-orang yang beriman sesungguhnya itu disebutkan nama Allah, wajilat, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan hakikatnya petunjuk, maka hendaknya menambah kita iman. Jadi apa yang kita saksikan bukan menjadikan ada rasa ketidaksukaan, kebencian, kemarahan, tidak. Itu semua petunjuk, tinggal mengolah perasaan kita dan pikiran kita sehingga itu dijadikan satu petunjuk yang menumbuhkan keimanan kita semakin kuat. Kemudian yang ketiga, hendaknya sholat dijadikan untuk mendapatkan suatu petunjuk dan inspirasi. Apapun persoalan yang kita hadapi, perbanyaklah doa. Doa yang terbaik adalah dengan sholat. Maka dengan sholat kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, mendapatkan ketenangan, kesabaran, keikhlasan, sehingga tergambar bahwa semua persoalan tidak ada yang sulit. Akan bisa solusi-solusi Allah tunjukkan dengan perasaan dan pikiran. Karena pikiran dan perasaan kita buntu seakan semuanya disuram. Nah inilah, kita perbanyaklah sholat hajat, apapun kita lakukan, minta tolong dengan melaksanakan sholat hajat sebanyak mungkin. Karena terutama di dalam sulusul lail, sepertiga malam ketika Allah turun ke langit, Allah memberikan kesempatan kepada mereka yang berdoa akan dikabulkan, mereka akan yang minta ampun akan diampuni, dan siapapun yang minta hajat akan diberikan. Itulah yang disebut dengan sholat-sholat sulus lail, sholat-sholat tahajud dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.